Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah remediasi dan pengelolaan lahan marginal. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Robi Abdi Pratama Simamora. Saya Denny Rijal Firmansyah. Dan saya Raden Rito Al-Farabi. Saya Muhammad Habib. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu jenis lahan marginal, yaitu lahan gambut. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman-teman, sahabat agroteknologi, salam petani berdasi. Kali ini kami akan membahas tentang lahan marginal, khususnya yaitu lahan gambut. Pertama, apa sih lahan marginal itu? Secara sederhana, lahan marginal adalah lahan yang memiliki keterbatasan sifat fisik, kimia, atau biologis, sehingga produktivitasnya rendah bila digunakan untuk pertanian tanpa adanya pengolahan khusus. Jadi, berbeda dengan lahan subur, lahan marginal butuh perlakuan ekstra supaya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, salah satu jenis lahan marginal yang sangat luas di Indonesia adalah lahan gambut. Sekarang, kami ingin membahas apa itu lahan gambut. Lahan gambut terbentuk dari tumpukan sisa-sisa bahan organik seperti daun, ranting, dan kayu yang menumpuk selama ribuan tahun di lingkungan yang tergenang air. Karena kondisi jenuh air dan minim oksigen, sisa-sisa tanaman itu tidak terurai sempurna, lalu membentuk lapisan tebal berwarna coklat kehitaman yang kita kenal sebagai gambut. Nah, di Indonesia, luas lahan gambut sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 13 juta hektar, tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, namun mengapa lahan gambut itu bisa dikategorikan sebagai lahan marginal? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah dari kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah gambut itu sangat rendah meskipun kaya akan bahan organik. Sebagian besar unsur hara di gambut tidak tersedia bagi tanaman, baik itu unsur hara makro. Nah, yang kedua itu keasamannya tinggi. Nah, pH tanah gambut itu biasanya asam sekitar 3-5. Hal ini jika dipaksakan untuk menanam tanaman, maka tanaman tersebut akan keracunan Fe dan Al. Yang ketiga itu adalah mudah kehilangan unsur hara bila dikeringkan karena terjadi oksidasi dan pencucian. Yang keempat itu adalah rentan kebakaran. Saat kering, gambut sangat mudah terbakar dan api sulit dipadamkan karena merambat di bawah permukaan. Nah, yang kelima yaitu adalah kedalaman dari gambut sendiri. Nah, tebal gambut itu bervariasi. Itu bisa antara 50 sampai dengan 3 meter. Nah, gambut dalam lebih dari 3 meter hampir tidak memiliki lapisan mineral, sehingga sumber hara mineral itu sangat minim. Jika di bawah terbuka saat drainase, terbentuk tanah sulfat masam atau pH-nya kurang dari 3 yang sangat toksik. Yang terakhir itu adalah masalah air. Nah, jika terlalu kering, maka dia akan permukaan dari tanahnya itu akan turun dan mudah terbakar. Jika terlalu basah, akar akan kekurangan oksigen dan tanaman mati. Nah, pengelolaan dari gambut sendiri itu dan bisa dilakukan pengelolaan dengan hati-hati untuk mendukung pertanian dan perkebunan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras, tapi juga ketersediaan pangan beragam. Pemanfaatan lahan gambut dengan bijak bisa digunakan sebagai menambah sumber pangan alternatif seperti nasi, tetapi juga tanaman pangan seperti pisang, ubi jalar, dan keladi, dan dapat mengurangi ketergantungan pada lahan subur yang semakin terbatas, dapat mencegah konflik lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan gambut, yang dapat menyebabkan asap dan kerugian ekonomi. Tetapi pengelolaan yang berkelanjutan, bukan penggunaan yang berlebihan, adalah kuncinya. Jadi, meskipun lahan gambut dianggap sebagai lahan marginal, dengan teknologi dan manajemen yang tepat, mereka dapat membantu ketahanan pangan Indonesia dengan cara yang pertama yaitu pengaturan tata air dan pemilihan komoditas yang tepat, perbaikan kesuburan tanah, dan penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan.
Itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk mengelola lahan marginal. Jadi teman-teman, lahan gambut memang dikenal sebagai lahan marginal, penuh tantangan dan sering dianggap tidak produktif. Tapi ingat, di balik keterbatasan selalu ada peluang. Ketahanan pangan Indonesia bukan hanya tentang menanam padi di sawah subur, tetapi juga tentang keberanian kita memanfaatkan potensi lahan marginal dengan ilmu, inovasi, dan keberlanjutan. Jadi, mari kita ubah cara pandang dari lahan marginal menjadi lahan harapan. Karena di tangan kita, lahan gambut bisa menjadi kunci bagi kedaulatan pangan Indonesia.